warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 metode numerik kelas 5C yang akan mempresentasikan tentang solusi persamaan nilai untuk metode tertutup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sandrindiani Suci, kedua ada Fitria Wahida, ketiga Findri Rika Yunika, keempat Muhammad Anggito Mahatirta Mukti, dan yang terakhir ada Rifki Rahmatullah Aziz. Nah, kita masuk ke dalam persamaan nilai. Dapat dirumuskan secara singkat, kita harus menemukan nilai X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0. Di sini ada persamaan Fx sama dengan 0. Saat di sekolah ataupun di SMA, kita pernah belajar persamaan biasa. Persamaan biasa itu hanya mencari nilai akar tanpa menggunakan bantuan aplikasi ataupun teknologi. Masih dianggap mudah untuk mencari persamaan biasa. Namun untuk persamaan nilai ini berbeda dengan persamaan biasa yang kita pelajari saat di SMA. Perbedaannya apa? Perbedaannya dalam persamaan biasa ini kita bisa mencari tanpa menggunakan bantuan aplikasi atau teknologi. Sedangkan persamaan nilai ini harus membutuhkan aplikasi atau teknologi. Persamaan nilai ini bisa dibilang sangat sulit untuk mencari nilai akar jika tidak menggunakan bantuan teknologi. Lalu ada solusi persamaan nilai untuk metode tertutup. Metode tertutup atau bisa dibilang dengan bracketing methods adalah untuk mencari akar di dalam selang atau range selang A, B. Nah, selang A, B ini sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga dengan metode konvergen. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari metode tertutup. Cara untuk mencari metode tertutup yaitu yang pertama, diperlukan selang A, B yang mengandung minimal satu buah akar. Kemudian, syarat cukup keberadaan akar jika FA dikalikan FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang A, B. Maka, paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang A, B. Jadi, kita misalkan Fx sama dengan 2x ditambah 6 dengan selang A-nya yaitu 1 dan selang B-nya yaitu 2. Lalu kita masukkan untuk selang A-nya yaitu F1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu untuk selang B-nya yaitu F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jika FA dikalikan dengan FB kurang dari 0, untuk FA-nya 8 dan FB-nya 10, maka 8 dikali 10 sama dengan 80. 80 itu lebih besar dari 0, berarti persamaan ini tidak bisa digunakan untuk metode tertutup karena hasilnya 80 itu lebih besar daripada 0. Seharusnya syarat utamanya yaitu jika FA dikalikan FB kurang dari 0. Kemudian, dengan kata lain, selang A, B harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Nah, misalkan syarat cukup keberadaan akar, gambarnya seperti ini. Misalkan garisnya seperti ini. Garis fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian, akarnya di sini. Yang berpotongan garis Y sama fungsinya yang tadi. Kemudian, selang intervalnya, kita mencari titik akar di sini. Di antara A sama B. Nah, ini syarat cukup keberadaan akar. Jadi, nanti FA dikalikan FB kurang dari 0,
Itulah syarat utamanya. Kemudian, kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, FA dikalikan FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Contoh gambarnya seperti ini. Untuk gambar pertama, terdapat 1 akar. Dan untuk gambar yang kedua, terdapat 3 akar. Kemudian yang kedua, untuk FA dikalikan FB lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap, termaksud tidak ada akar. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Tidak ada akar. Yang gambar pertama. Lalu gambar yang kedua, terdapat 2 akar. Kemudian, cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar. Yang pertama, membuat grafik fungsi di bidang X sampai Y, lalu melihat di mana perpotongan dengan sumbu min X. Yang kedua, membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap H. Nilai H dibuat cukup kecil. Contohnya sebagai berikut. Untuk contohnya yaitu tabel nilai-nilai fx sama dengan E pangkat X dikurang 5X pangkat 2 mulai dari A sama dengan min 0,5 sampai B sama dengan 1,4 dengan kenaikan absis sebesar H sama dengan 0,1. Maka kita bisa lihat contoh gambarnya seperti ini. Maksudnya kenaikan 0,1 itu seperti ini. Misalnya dari yang pertama yaitu min 0,50 ditambah 0,1 yaitu sama dengan min 0,40. Lanjut lagi min 0,40 ditambah 0,1 yaitu min 0,30 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian fx tinggal kita masukkan saja. Ketika x-nya min 0,50 berarti fx-nya itu sama dengan E pangkat min 0,5 dikurang 5 dikali min 0,50 pangkat 2. Nanti ketemunya seperti ini dan seterusnya sampai ke bawah. Selang-selang yang dapat dipilih dan mengandung akar yaitu min 0,40 sampai min 0,30, kemudian 0,60 sampai 0,70, kemudian 0,50 sampai 0,70 bisa dipilih tetapi cukup lebar, kemudian 0,50 sampai 0,20 bisa dipilih tetapi cukup lebar juga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode bagi dua dalam metode tertutup. Dalam metode bagi dua, kita akan membagi selang AB, yang mana setelah kita membagi selang AB akan menghasilkan nilai C. Karena dalam membagi kita akan menggunakan cara A ditambah B dibagi 2 sama dengan C. Sebagai contohnya, kita gunakan 0 sebagai A dan 1 sebagai B. 0 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Setelah kita membagi dua selang tersebut, akan menghasilkan selang baru, yaitu selang AC dan selang CB. Kapan kita akan menggunakan selang AC dan kapan kita akan menggunakan selang CB. Jadi, selang AC akan kita gunakan jika FA dikalikan dengan FC menghasilkan nilai kurang dari 0. Dan sebaliknya, CB akan digunakan ketika FA dikali FC menghasilkan nilai yang lebih dari 0. Sebuah iterasi akan berhenti
jika memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut. Yang pertama, jika lebar selang baru, nilai mutlak A dikurangi B kurang dari epsilon, yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua, jika nilai fungsi di hampiran akar Fc kurang dari mu, yang dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Kemudian yang ketiga, jika galat relatif hampiran akar, nilai mutlak C baru dikurangi C lama dibagi C baru menghasilkan nilai yang kurang dari delta. Yang dalam hal ini, delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Kemudian diberikan contoh, temukan akar fx sama dengan e pangkat x dikurangi 5x kuadrat di dalam selang 0,1 dan epsilon 0,00001. Dalam menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan tabel sebagai berikut. Di sini ada R yang berarti iterasi, ada A, ada C, B, FA, FC, FB, selang baru dan lebarnya. Yang pertama-tama kita masukkan selangnya. Dalam soal terdapat selang 0,1 yang berarti A-nya 0 dan B-nya 1. Kita bagi 2, 0 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan ke dalam tabel yang A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 0,5. Selanjutnya, untuk FA, FC, dan FB, kita masukkan ke dalam fungsi X, yang mana E pangkat X dikurangi 5X kuadrat. Sehingga, untuk FA-nya, F0 sama dengan E pangkat 0 dikurangi 5 dikali 0 kuadrat sama dengan 1. Berarti kita masukkan FA-nya 1. Untuk FC, kita masukkan 0,5. F0,5 sama dengan E pangkat 0,5 dikurangi 5 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0,39871. Untuk FB-nya kita masukkan 1. Sehingga E pangkat 1 dikurangi 5 dikali 1 kuadrat sama dengan negatif 2,281718. Kemudian, untuk selang barunya, kita mencarinya dengan mengalihkan FA dengan FC. Setelah dikalikan, apakah FA dikali FC kurang dari 0? Ternyata di sini hasilnya lebih dari 0. Jadi kita akan menggunakan selang barunya yaitu CB. Untuk lebarnya kita gunakan nilai mutlak A dikurangi C sehingga kita dapatkan hasil 0,5. Untuk iterasi yang kedua, karena tadi selang barunya CB, kita akan menggunakan CB. Yang mana nilai dari C itu 0,5 dan B-nya masih tetap 1. Nah, C di sini menggantikan posisi A. Jadi C-nya kita masukkan di dalam tabel pada kolom A. Kemudian kita bagi 2 dengan cara 0,5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 0,75. 0,75 kita masukkan ke C dan B-nya tetap 1. Untuk nilai FA, FC, dan FB seperti yang tadi kita masukkan ke dalam fungsi. Setelah didapatkan, kita lihat untuk selang barunya apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Ternyata setelah dikalikan, FA dikali FC menghasilkan nilai yang kurang dari 0. Sehingga
kita akan menggunakan selang baru AC. Karena dalam syarat sebelumnya, iterasi ini akan berhenti jika lebarnya itu kurang dari epsilon. Di dalam soal, epsilonnya adalah 0,00001. Pada iterasi kedua, itu lebarnya 0,250000. Jadi masih lebih besar lebarnya daripada epsilon. Untuk itu, kita harus mencarinya lagi sampai lebarnya kurang dari epsilon. Di sini ada 17 iterasi. Sampai didapatkan lebarnya 0,000008. Jadi, hampiran akarnya ada X sama dengan 0,605263. Hasil X ini kita dapatkan dari nilai C. Saya di sini akan menjelaskan solusi persamaan nirlanjar dengan menggunakan metode regula falsi. Dalam metode regula falsi, itu memiliki karakteristik. Yang pertama, kecepatan konvergensinya itu cepat dibanding dengan metode bagi dua. Kenapa? Karena dalam metode ini, kita itu menghitung nilai FA dan FB-nya. Nah, itu memudahkan kita mencari lelarannya. Nah, selanjutnya, karakteristik yang kedua, itu kita memanfaatkan nilai FA dan FB-nya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya di karakteristik yang pertama. Itu kita mencari nilai FA dan FB-nya itu supaya mudah atau supaya kita bisa mencari lelarannya itu dengan cepat, seperti itu. Nah, karakteristik yang ketiga itu lelaran metode regula falsi itu lebih cepat dibanding lelaran metode bagi dua. Nah, kenapa ya? Karena tadi saya sudah jelaskan lagi ya. Yang tadi di karakteristik yang pertama ya, itu karena FA dan FB-nya dicari kalau di regula falsi, sedangkan di metode bagi dua itu hanya mencari FA dan FC-nya, tidak mencari FB-nya. Maka menjadi lebih lambat untuk mencari lelarannya. Nah, selanjutnya karakteristik yang keempat itu ada kemungkinan bahwa metode regula falsi itu bisa lambat juga, atau bisa lebih lambat gitu. Kenapa ya? Nanti ntar saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dalam slide selanjutnya itu kita memiliki gambar ya. Nah, itu ada gambar metode regula falsi. Nah, sebelum saya jelaskan gambarnya, saya ingin sekilas jelas dikit gitu ya teman saya yang sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kan cara mencari solusi persamaan nirlanjar itu ada dua metode, yaitu metode terbuka dan metode tertutup. Nah, dalam metode tertutup itu ada dua cara, yaitu menggunakan bagi dua atau metode bagi dua ya. Yang kedua bisa menggunakan metode regula falsi ini. Nah, kenapa bisa disebutkan dengan metode tertutup? Karena akarnya itu di dalam atau di antara selang atau interval. Maka dia disebut dengan metode tertutup. Nah, itu kan kita bisa lihat ya. Dalam gambar itu ada selangnya atau ada intervalnya, A dan B-nya ya. Titik A dan titik B itu ya, yang kecil tuh. Nah, terus ada gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, itu garis AB kan yang panjang tuh ya, dan sedangkan garis BC itu yang dari titik C ke B. Nah, itu kemiringannya sama, maka gradiennya itu sama. Jadi untuk mencari nilai gradien kita tahu ya, rumusnya itu Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurang X1 ya. Nah,
Untuk titik A itu X-nya itu adalah A dan Y-nya itu adalah FA, dan untuk titik B X-nya itu adalah B dan Y-nya itu adalah FB. Nah, untuk titik C dia X-nya itu adalah C dan Y-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena dia titik C-nya itu ada di dalam sumbu X ya. Nah, akhirnya kita masukin ya itu gradien garis AB sama dengan gradien garis BC ya. Itu bisa mendapatkan rumus C sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per B dikurang A. FB dikurang FA maksudnya. Ya. Nah, tuh kita udah dapat nilai rumus untuk mencari C-nya ya. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Itu tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada kemungkinan dalam metode regulavasi itu bisa lambat juga ya. Kenapa? Itu jika kurvanya itu seperti cekung gini. Ini yang digambar slide yang ketiga ini ya. Ini slide keempat deh. Yang slide yang keempat ya, itu bisa dilihat ya, itu jadi gambarnya seperti itu. Nah, itu sulit atau lebih lambat gitu untuk mencari lelarannya. Kenapa? Karena titiknya itu bisa di atas ruas dan juga maksudnya bisa di atas kurva dan juga bisa di bawah kurva seperti itu ya. Nah, itu yang membuat konvergensi dari metode regulavasi ini lebih lambat gitu ya. Nah, ini kalau permasalahannya seperti ini, ada kurvanya seperti ini, itu agak lebih lambat atau lebih sulit lah ya untuk mencari nilai lelarannya. Nah, selanjutnya dalam slide selanjutnya itu ada tabel tuh ya. Nah, ini ada soal. Jadi kita mencari akar dari fx sama dengan e pangkat x dikurang 5x pangkat 2 dengan intervalnya itu 0,1 dan epsilonnya itu sama dengan 0,00001 ya. Nah, ini ada tabel ya. Wah, ini angkanya banyak banget. Nah, itu gimana tuh ya caranya? Nah, gimana kita bisa menjelaskannya? Jadi kita yang pertama tuh kita mencari nilai C-nya dulu. Nah, untuk mencari nilai C tadi ya sudah ada tuh di slide sebelumnya, itu rumusnya B dikurang FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Kalau nggak salah sih itu ya. Nah, lalu bisa kita dapatkan itu 0,304718. Nah, itu dapat tuh C-nya. Lalu kita mencari FC-nya ya. C-nya jadi kita masukin, lalu bisa mendapatkan FC-nya itu 0,891976 ya. Nah, itu FC-nya. Nah, itu ada tabel selang baru. Nah, itu bagaimana cara mencari selang barunya ya. Nah, dalam metode regulavasi itu untuk mencari selang baru, FA dikali FC jika kurang dari 0 atau FA kali FC kurang dari 0 ya, maka dia selang barunya itu A, C. Nah, sedangkan jika FA dikali FC lebih dari 0, maka selang barunya itu adalah CB. Nah, kita bisa lihat ya, FA-nya itu 1, lalu FC-nya itu 0,891976. Nah, ya. Itu kan positif sama positif. Ya, jadi kalau dikaliin berarti kan positif, berarti lebih dari 0, maka selang barunya itu C, B. Seperti itu. Nah, itu lebarnya itu dapat dari mana? Nah, tadi kan selang barunya itu C sama B ya. Maka untuk mencari lebarnya itu, maka B itu dikurang C.
Nah, B-nya itu kan 1,0000 ya. 1 atau 1 lah ya. Dan C-nya itu 0,304718. Kayak gitu. Nah, maka hasilnya lebarnya itu 0,695282. Nah, itu dapat lebarnya seperti itu dari B dikurang C. Nah, ini kan iterasinya itu atau R ya. R itu adalah iterasi. Iterasinya itu kan sampai 21. Nah, itu banyak banget tuh ya. Nah, tetapi itu kita bisa lihat ya selangnya itu, maksudnya selang barunya itu sama semua. CB 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 ya. Nah, dalam permasalahan ini jika selang barunya itu sama lebih dari 1, maka kita harus melakukan perbaikan metode regula falsi. Nah, nanti ntar itu dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya ya di slide selanjutnya sama teman saya gitu ya. Nah, jadi di sini itu ya selang barunya itu kan sama semua. Nah, kita supaya iterasinya itu berhenti. Nah, itu kan berhentinya di 21 ya. Kenapa kok bisa berhenti? Karena jika lebarnya itu sudah mendekati maksudnya lebarnya itu kurang dari epsilon. Tadi kan epsilonnya itu adalah berapa tadi epsilonnya? Epsilonnya itu 0,000001 ya. Itu kan epsilonnya. Nah, jika lebarnya itu sudah kurang dari epsilon, maka iterasinya itu pun berhenti. Maksudnya lelarannya itu berhenti, maka kita bisa mendapatkan akarnya. Seperti itu. Nah, itu akarnya itu di titik C-nya itu 0,605267 ya. Nah, itu akarnya. Karena di pada saat titik itu lebarnya itu kurang dari 0,00001 ya. Jadi di situ sudah berhenti iterasinya sampai 21. Nah, ini tapi ini kan dengan menggunakan metode regula falsi seperti biasa ya, maksudnya yang biasa ya. Nah, jika pakai perbaikan metode regula falsi itu lebih sedikit iterasinya. Nah, nanti ntar dijelaskan oleh teman saya ya. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan kayak gitu. Jadi nanti ntar dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan tentang metode perbaikan tentang regula false. Mohon maaf. Kita kini menuju ke yang kedua, yaitu metode perbaikan regula false. Apa itu metode perbaikan regula false? Oke, di sini regula false. Kan tadi kita sudah belajar tentang regula false ya. Nah, nanti di regula false ini nanti untuk ada kemungkinan ada kasus titik mandek. Nah, si regula false-nya ini nanti akan diperbaiki, atau tadi kan metode jadi ketika ada titiknya mandek tersebut, jadi harus diperbaiki dengan modified false position method atau metode perbaikan regula false. Caranya, pada akhir lelaran R sama dengan 0, selang baru tersebut tentukan titik ujung selang yang tidak berubah atau jumlah perulangan lebih besar dari 1, yang kemudian menjadi titik mandek. Jadi kita melihat dulu di sini titik mandeknya di mana. Kemudian nilai F pada titik mandek itu diganti menjadi setengah kalinya yang akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Jadi pertama kan ditentukan dulu ujung selang yang tidak berubah, yang menjadi titik mandek. Kemudian nilai F pada titik mandek kita diganti jadi setengah kalinya, atau di sini kalau kita bisa lihat kan di sini ada fungsi fx cekung ke atas di dalam selang
A, B seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini seperti yang digambar ini. Kemudian kita bisa lihat bahwasanya dalam gambar tersebut, maaf, pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwasanya di sini itu terdapat titik mandek yang mana nanti diubah gitu, diubah menjadi setengah kalinya nih. Yang awalnya FB menjadi FB per 2, kemudian seperti itu. Nah, lanjut. Setelah menghitung nilai C0 pada lelaran R sama dengan 0, ujung-ujung B untuk lelaran R sama dengan 1 tidak berubah. Titik B menjadi titik mandek. Karena itu, nih titik B nih ya. Nih titik B di sini menjadi mandek. Nah, oleh karena itu lelaran R sama dengan 1 nilai FB yang dipakai oleh FB per 2. Begitu juga untuk lelaran R sama dengan 2 nilai FB yang dipakai untuk setengah dari nilai FB sebelumnya. Pada akhir lelaran R sama dengan 2, C2 terletak di bawah kurva Y. Kita lihat di sini bahwasanya C2 ini terletaknya ada di bawah. Nih, C2 nih terletak di bawah kurva Y. Nah, Y sama dengan Fx. Selang yang dipakai selanjutnya adalah C1, C2 nih. Selang. Jadi kita tuh karena ada titik mandek di titik B ini, jadi ini kita hanya memakai selang di C1 sama C2 kan. Nah, dengan cara ini kita dapat menghilangkan titik mandek yang berkepanjangan. Jadi itu biar nggak terlalu mandek, jadinya kita bisa membagi dua FB tersebut jadi kita punya selang C1 dengan C2. Oleh karena itu, jadi cuma di selang ini aja, jadi kita nggak akan menemukan titik mandek lagi gitu. Kemudian, tabel lelaran untuk menghitung akar fx sama dengan EX min 5x kuadrat di dalam selang 0,1 epsilon 0,00001 dan mu 0,0001 dengan metode perbaikan regula false adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan bisa dijelaskan bahwasanya perbaikan itu dengan cara membagi dua tadi FB-nya. Jadi kita lihat tabelnya, semuanya itu sama dan yang di FB itu dibagi dua dan menjadikan dia selang baru, selang C, B yang lebarnya segini. Yang awalnya selangnya C, B menjadi selangnya A, C. Gitu juga sedemikian rupa hingga ke bawah seperti itu. Karena dikali dengan setengah gitu untuk metode perbaikan dari regula false ini. Jadi segitu saja yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.